Perkenalkan, saya Nimade Prasnita Utami, guru matematika di SMA Negeri 1 Kediri, Tabanan, Bali. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2021. Pada tanggal 13 Agustus 2021, saya telah melakukan kegiatan teaching dengan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video kegiatannya. Anak. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas, ya. Herda, silakan pimpin. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Nah, baik anak-anak, perlu Ibu ingatkan kembali ya kepada kalian agar situasi pembelajaran kita hari ini kondusif. Ibu minta anak-anak untuk mematikan atau mute speaker saat tidak berbicara dan menghidupkan kamera, kemudian mengangkat tangan terlebih dahulu apabila ada yang ingin ditanyakan. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Nah, sepertinya ada yang tidak hadir ya. Si Dewa nggak hadir, Bu. Sakit, masih isoman. Oh, Dewa sakit ya, isomannya. Sekarang kita doakan kepada Dewa supaya cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita di pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk kalian juga ingat jaga kesehatan ya, karena ini masih masa pandemi. Nah, oke. Nah, untuk sebelumnya kita lanjut ke materi. Nah, Ibu akan share screen dulu ya. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, masih ingat tidak dengan materi sebelumnya kita pernah menentukan daerah penyelesaian sistem kerjasama linear dua variabel dan menentukan titik potong dari dua garis. Masih, Bu. Masih. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, ini kita perhatikan. Nah, misalnya di sini ada soal. Menurut kalian, daerah manakah yang menjadi daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan ini? Anji, silakan. Saya coba ya, Bu. Iya. Pesan dari ketiganya itu ada di daerah 2. Iya, daerah 2. Ada jawaban lain? Sama, Bu. Sama ya, ya sama. Nah, selanjutnya Ibu ada pertanyaan lagi satu tentang mengenai titik potong. Nah, dari daerah 2 ini, manakah titik-titik yang merupakan titik perpotongan dari dua buah garis? Nah, di sini ada yang jawab, Agung Yuda jawab C, Sanjiwani jawab D. Ada lagi nggak? Benar ya. Nah, nanti di sini titik potongnya itu adalah titik C, titik D, dan ada lagi satu adalah titik A. Ini tadi itu adalah materi prasyarat untuk kalian lanjut mempelajari materi hari ini, yaitu menentukan nilai optimum dengan menggunakan titik pojok. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan tentang fungsi optimum dan fungsi kendala dengan tepat, kemudian menentukan penyelesaian masalah terkait program linier secara terstruktur dengan uji titik pojok, kemudian menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif yang memenuhi fungsi kendala menggunakan uji titik pojok dengan terstruktur. Adapun manfaat dalam mempelajari materi ini ialah, nah di sini Ibu ada sebuah video, nah mari kita simak sama-sama. Di sini misalkan kita memiliki modal terbatas, ingin mendapatkan keuntungan maksimal, tapi dengan menggunakan pembiayaan yang sedikit. Nah, jadi kita bisa menggunakan materi ini. Nah, nanti setelah selesai meet ini, Ibu akan memberikan kalian suatu permasalahan pada LKPD. Nah, nanti LKPD-nya itu sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi, nanti pengerjaannya itu kira-kira 20 menit, 20 sampai 25 menit. Jadi, nanti 25 menit lagi kita akan bertemu di Google Meet untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Nah, Ibu harap kalian nanti berpartisipasi aktif ya dalam diskusi dalam Google Classroom dan maupun saat presentasi. Karena nanti itu akan masuk ke penilaian dari Ibu. Nanti saya nilai dari sana. Nah, kemudian sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah paham ya, berarti kita langsung lanjut ya ke Google Classroom-nya. Nah, Iya, Bu. kalau tidak, Ibu akhiri sampai di sini dan sampai ketemu di 25 menit nanti selanjutnya. Nanti Ibu akan sampaikan di grup WhatsApp-nya. Baik anak-anak, apakah sudah semuanya bergabung ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang saatnya presentasi. Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok pertama, siapa yang akan mau mempresentasikan untuk masalah 1 dan 2? Ya, silakan, Bu. Izin share screen ya, Bu, ya. Ya. Nah, ini jawaban Ya. dari kelompok 1, Bu. Dari permasalahan 1 diperoleh model matematika sebagai berikut. Kita bisa memodelkan model matematikanya dari daya tampungnya. Di sini kita bisa menyebutkan X plus Y kecil dari sama dengan 450. Dan model matematika yang kedua dari persamaan di sini dari harga dirinya 100X plus 80Y kecil dari sama dengan 40 juta. Dan ini kita bisa sederhanakan menjadi 5X
kuadrat kecil dari sama dengan ya ini 2000. Yang persamaan ketiga, X-nya lebih dari sama dengan 0, dan yang keempat ya lebih dari sama dengan 0 dengan fungsi optimumnya fx sama dengan 120.000 X ditambah 100.000 Y. Nah, itu adalah jawaban dari permasalahan 1, Bu. Nah, ini dari dua permasalahan di atas, Bu, dapat disimpulkan bahwa fungsi kendala merupakan fungsi yang menjadi prasyarat dari masalah yang ditanyakan, dan fungsi tujuan merupakan fungsi pokok dari suatu permasalahan. Itu, Bu, jawaban dari saya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Nur. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada jawaban yang lainnya? Saya berbeda jawabannya, Bu. Jawaban dari Nur tadi benar Kak sudah, Bu. Jawaban dari Nur udah benar ya? Oh, berarti saya yang salah, Bu, karena saya salah menggunakan tanda pertidaksamaannya. Oh, tanda kejaksamaannya ya. Nanti lain kali tolong lebih hati-hati lagi dalam memisalkan dan membaca soalnya ya Herda ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Sudah sama ya semua ya? Nah, sekarang lanjut ke permasalahan yang ketiga terkait menentukan nilai optimum. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, Dharma. Ya, Ibu, izin share screen ya. Untuk permasalahan 3, kan fungsi kendalanya X plus Y kurang dari sama dengan 8, X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, X lebih dari 0, dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Untuk menggambar daerah penyelesaiannya, digunakan membuat 0 seperti ini, menentukan daerah penyelesaiannya menggunakan uji di 0.0,0. Untuk X plus Y kurang dari sama dengan 8, saat X-nya 0 dan Y-nya 0, ini akan 0 kurang dari sama dengan 8, berarti ini memenuhi. Berarti daerah di sini merupakan daerah penyelesaiannya. Kemudian untuk lagi satu, X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, saat X-nya 0 dan Y-nya 0, berarti 0 itu kurang dari 12 itu memenuhi juga. Jadi daerahnya terletak di sini, yang saya gambarkan di sini. Kemudian untuk titik pojoknya, ini sudah terlihat titik pojoknya yang di antara daerah penyelesaian itu ada ya titik 0,0, ada 0,6, ada yang ini 8,0, sedangkan yang B belum diketahui titiknya, kita harus mencari titiknya terlebih dahulu. Tuh. Dengan cara mengeliminasi X plus Y sama dengan 8 dan X plus 2Y sama dengan 12. Dari hasil eliminasi ini, saya dapat Y-nya sama dengan 4 dan X-nya juga sama dengan 4. Kemudian selanjutnya saya baru uji mencari nilai maksimumnya dengan substitusi titik pojok ke fungsi optimumnya, yaitu disimpulkan bahwa nilai maksimumnya adalah Rp1.000.000. Sekian Ibu untuk diskusi dari kelompok kami, hasilnya seperti ini. Terima kasih Dharma. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lain? Mau izin bertanya, Bu. Apakah selalu titik pojok yang merupakan perpotongan dari dua garis dari fungsi kendala itu adalah nilai maksimum, Bu? Nah, pertanyaannya bagus ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Oke, silakan Mentari. Ya, mau menanggapi pertanyaan dari Dina tadi, Bu. Jadi tidak semua berlaku seperti itu, tergantung fungsi objektifnya. Jadi nanti tetap dicoba mengganti semua titik pojoknya untuk menentukan nilai optimum. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Mentari. Nah, baik ya, jadi benar ya. Jadi tidak selalu berlaku bahwa perpotongan dan dua garis dari fungsi kendala adalah nilai maksimum. Jadi nanti tergantung dengan fungsi objektif ya, seperti yang dikatakan Mentari tadi. Nah, jadi kalian nanti tetap harus mencoba untuk mengganti semua titik pojok tersebut ke fungsi objektif. Nah, sampai di sana sudah paham? Iya, Bu, sudah. Nah, paham ya. Nah, sekarang, dari hasil LKPD yang tadi, Ibu lihat itu hasil diskusi kalian itu sudah bagus ya pada presentasi, dan presentasinya juga sudah bagus, diskusi di GCR juga kalian sudah aktif. Nah, Ibu kalian untuk LKPD hari ini itu sudah benar semua jawabannya. Nah, jadi sekarang siapa yang mau menyimpulkan terkait pembelajaran kita hari ini? Oke, Agung. Baik Ibu, terima kasih. Jadi yang saya pelajari hari ini dari semua aktivitas yang tadi itu, satu, membuat model matematika dari suatu soal cerita, kemudian menggambar grafik dari masalah program linier, kemudian menentukan koordinat titik pojok atau titik sudutnya,
kemudian menentukan nilai fungsi tujuan untuk masing-masing titik pojok, dan nilai optimum didapat dari titik pojok daerah penyelesaian yang disubstitusikan ke fungsinya. Jadi mana yang paling besar itu yang maksimum, terus mana yang paling kecil itu yang minimum. Seperti itu. Baik, bagus sudah. Nah, jadi kesimpulannya untuk hari ini ya. Nah, misalnya kita menemukan soal kontekstual, terus kita disuruh mencari nilai optimum. Jadi langkah pertama seperti yang dikatakan Agung Yuda tadi, harus membuat model matematika, kemudian menentukan daerah penyelesaian, menentukan titik pojok. Selanjutnya juga kita mensubstitusikan titik pojok tersebut ke fungsi objektif. Nah, kemudian nilai yang maksimum itu adalah nilai terbesarnya, kemudian yang nilai minimum adalah nilai yang terkecil dari fungsi objektif tersebut. Sampai sana paham anak-anak? Paham, Bu. Sebelum kita akhiri ya untuk hari ini, Ibu ingin kalian menyampaikan hal menarik dan kendala yang dihadapi selama pembelajaran hari ini apa sih? Nah, ada yang punya kendala nggak hari ini? Oke, Sanji. Silakan Sanjiwani. Pertama, hal yang menarik, misalnya materi ini sangat menarik karena banyak sekali manfaat materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bu. Jadi materinya menarik. Kemudian untuk kendalanya, seperti jaringan internet yang bermasalah, seperti contohnya tadi suara Ibu kadang terdengar putus-putus. Dan terkait materi juga saya sering masih bingung saat memodelkan masalah kontekstual. Seperti itu, Bu. Itu yang saya hadapi. Oke, terima kasih Santi. Ya, jadi terkait kendala ya pasti koneksi itu dan internet itu pasti ada ya kendalanya ya, pasti banyak kendalanya. Nah, jadi nanti ya solusinya ya kita harus mencari koneksi yang bagus untuk agar pembelajaran ini berlangsung baik. Nah, kemudian kalau untuk membuat model matematika dari masalah kontekstual tersebut. Nah, ada lagi yang lain? Tidak ya? Nah, Ibu rasa sudah cukup. Selanjutnya, Ibu akan bagikan bahan ajar dan video pembelajaran pada Google Classroom kalian. Nah, nanti kalian bisa cek di sana untuk memantapkan pengetahuan kalian terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, selain itu juga, Ibu sudah bagikan tugas ya pada kalian. Jadi nanti tugasnya kalian buat, di sana ada dua soal uraian. Itu kalian buat kumpul pada Google Classroom kalian dan paling lambat itu pukul 9 nanti. Nah, sampai sana ada pertanyaan? Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Nah, jadi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai optimum menggunakan garis rindik. Nah, jadi terima kasih kalian sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Ingat jaga kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Ya, Ibu akhiri. Selamat siang. Yang Ibu. Yang, Bu. Yang Bu. Ya.